Prancis mengumumkan akan mengakui Palestina sebagai negara berdaulat dalam sidang umum PBB pada bulan September mendatang. Ini merupakan kabar baik yang diberikan oleh pemerintah Prancis kepada Palestina. Presiden Prancis, Emmanuel Macron, menyampaikan hal ini melalui akun media sosial pribadinya, di tengah meningkatnya kemarahan dunia atas kondisi kelaparan di Gaza. خطوة غير مسبوقة تقدمت بها فرنسا في المشهد الدولي معلنة اعترافها الرسمي بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل. إعلان فرنسي تاريخي جاء في رسالة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العالم ليشكل بذلك اعترافا هاما من قوة غربية كبرى بالدولة الفلسطينية. التحول في الموقف الأوروبي لم يكن وليد اللحظة بل ثمرة جهود دبلوماسية. Dalam unggahannya, Macron menegaskan bahwa Prancis akan mengakui negara Palestina sebagai wujud komitmen terhadap perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah. Jika keputusan ini tetap dijalankan, maka Palestina akan mendapat pengakuan dari 143 negara, dan Prancis akan menjadi kekuatan Eropa paling berpengaruh yang mengambil langkah tersebut. Pengakuan ini tentu memberi tekanan moral terhadap Israel, sekaligus mendorong negara-negara barat lainnya untuk mengikuti jejak yang sama. Indonesia sendiri menyambut positif inisiatif ini. Menurut Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, langkah Prancis dapat memperkuat posisi diplomatik Indonesia dalam melobi negara-negara lain agar turut mengakui kedaulatan Palestina. Pernyataan Emmanuel Macron ini menjadi salah satu topik utama di dunia internasional pada akhir pekan ini. Namun, pertanyaannya adalah, apakah ini hanya sekadar pernyataan diplomatik, atau akan diikuti oleh langkah konkret untuk mengatasi krisis di Gaza? Itulah yang akan kita bahas dalam video kali ini. Sikap Presiden Prancis yang menyatakan akan mengakui Palestina sebagai negara berdaulat memunculkan pertanyaan, apakah ini menandai perubahan haluan politik Prancis? Sebagai negara besar di Eropa, kekuatan Prancis tentu tidak bisa diremehkan. Saat ini, negara-negara besar seperti Inggris, Jerman, dan Italia akan mencermati langkah Prancis. Karena, jika Prancis yang bicara, maka negara lain akan mendengarkan. Apalagi Prancis merupakan anggota G7, kelompok negara maju yang pengaruhnya sangat kuat, dan hal ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Israel dan Amerika Serikat. Seperti yang ditulis oleh The New York Times, mereka mempertanyakan, jika Prancis mengakui, lantas apa langkah selanjutnya? Majalah Time menyindir dengan nada sinis, berani-beraninya Prancis. Sementara media Anadolu melaporkan bahwa Israel menunjukkan kemarahan atas langkah ini, sebuah indikasi bahwa Prancis memang serius. Saya melihat bahwa ketika Barat mulai ngambek, dan Timur menyambutnya, artinya ini bukan isapan jempol. Dalam pernyataannya, Presiden Macron menyampaikan 5 kata kunci penting. 1. Hak untuk hidup bagi rakyat Palestina. 2. Demilitarisasi, atau wilayah yang aktivitas militernya sangat minim. 3. Pengakuan terhadap eksistensi Israel. 4. Kontribusi terhadap perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah. 5. Tidak ada alternatif lain. Prancis berkomitmen penuh terhadap solusi ini. Namun, sampai sejauh mana Prancis akan bergerak? Seperti dikatakan oleh The New York Times, masih belum jelas ujungnya kemana. Mungkin Prancis akan mengambil posisi moderat. Jika Indonesia tegas secara diplomatik, dan Iran tegas secara militer, maka Prancis bisa saja memilih jalur tengah, lebih menekankan pada diplomasi damai, mungkin sejalan dengan pendekatan Indonesia. Pendekatan Indonesia diterima secara luas oleh komunitas internasional. Sikap Indonesia sejalan dengan OKI, negara-negara gerakan non-blok, blok selatan-selatan, bahkan negara-negara Arab dan semenanjung Korea. Bahkan Korea Utara pun mulai menunjukkan sikap yang selaras dengan Indonesia dalam melihat isu Timur Tengah ini. Pertanyaan mendasar yang perlu diajukan adalah, mengapa baru sekarang Prancis mengakui kedaulatan Palestina? Apa motif politik di baliknya? Prancis adalah bangsa yang dikenal dengan semangat grandeur, kebesaran dan kejayaan. Mereka punya sejarah panjang, pemahaman mendalam tentang HAM dan peradaban. Prancis juga menyadari bahwa praktik penjajahan di masa lalu telah meninggalkan dampak besar bagi masa depan. Sekarang, negara-negara bekas jajahan Prancis justru lebih dekat ke Tiongkok. Mengapa? Karena Tiongkok berkata, kami tidak pernah menjajah kalian. Selain itu, kini muncul kekuatan besar dari citizen journalism dunia melihat langsung penderitaan di Gaza, anak-anak terbunuh, kelaparan, dan kematian yang sistematis dan perlahan. Semua ini lebih menyakitkan dari pembunuhan instan. Karena itu,
Pembunuhan perlahan-lahan secara sistematis justru lebih kejam, karena merampas hak hidup manusia secara perlahan. Dan inilah yang kini menjadi perhatian serius dari negara seperti Prancis. Tapi kalau pembunuhan dilakukan secara perlahan dan diam-diam, itu justru lebih menyakitkan nilai-nilai kemanusiaan. Dan inilah yang kini mulai menjadi perhatian serius negara Prancis. Betul, masyarakat Prancis kini juga mulai sadar. Oke. Kita beralih ke bagaimana pernyataan Prancis ini terhadap posisi Palestina saat ini. Ya, kita tahu bahwa Prancis adalah salah satu negara anggota G7. Dan langkah ini bisa menjadi sejarah penting, karena Prancis bisa menjadi pionir perubahan politik di Timur Tengah. Meskipun Trump pernah menyatakan bahwa langkah ini tidak akan berpengaruh. Nyatanya ini sangat berpengaruh. Terutama bagi negara-negara G7 lainnya. Di antara anggota G7, sikap mereka terbagi dua. Ada yang memiliki ikatan sangat kuat dengan Israel seperti Amerika Serikat secara politik dan militer. Dan juga Jerman yang punya ikatan sejarah yang sulit diubah. Tapi ada negara-negara lain seperti Kanada, Inggris, dan Jepang. Saya kira Jepang misalnya, sebagai negara kuat, berpotensi ikut terpengaruh. Keputusan Prancis untuk mengakui Palestina ini bisa membawa dampak domino, baik secara politik maupun dalam konteks militer di Timur Tengah. Ini pasti akan menjadi pertimbangan serius bagi negara-negara lain. Misalnya, Italia. Mereka sudah memberi sinyal kuat bahwa mereka akan mendukung Palestina jika entitas kenegaraannya terbentuk secara resmi. Selama ini mereka beralasan, kami siap mendukung Palestina, tapi sebagai negara, dia di mana, entitasnya belum terbentuk. Padahal kita tahu, dengan langkah Prancis ini, saat ini sudah ada 143 negara atau hampir 75% anggota PBB yang mengakui Palestina sebagai negara. Tapi, entitas kenegaraannya memang belum diresmikan. Jadi, dorongan selanjutnya adalah, kalau Prancis benar-benar mengakui Palestina, ini akan menambah kekuatan diplomatik baru di sidang umum PBB, untuk mendorong pengakuan resmi Palestina sebagai negara berdaulat. Saya pikir, ketika 75% anggota PBB sudah mendukung, apalagi yang ditunggu oleh PBB untuk memberi pengakuan penuh. Inilah yang menjadi alasan mengapa meyakinkan negara-negara G7 lainnya sangat penting. Langkah Prancis ini bisa dilihat sebagai upaya maksimal untuk mendorong keadilan, terutama dalam merespons kekejaman Israel, yang menggunakan kelaparan sebagai senjata, blokade sebagai alat penindasan, dan bahkan menjadikan Gaza sebagai penjara terbuka. Semua ini melampaui batas-batas kemanusiaan dan hak asasi manusia. Hak untuk hidup adalah hak paling dasar. Dan itulah yang harus kita perjuangkan bersama. Ketika 142 negara tidak mampu berbuat banyak, maka masuknya Prancis sebagai kekuatan besar jelas menjadi tambahan signifikan. Kita tahu sejarah Prancis di Timur Tengah dan Afrika sangat panjang. Dan itu memberi mereka pengaruh besar untuk mendorong perubahan, terutama dalam memanusiakan manusia di Gaza. Lalu, seperti apa dampak langsung yang dirasakan oleh rakyat Palestina dengan adanya dukungan dari Prancis? Kalau dari penjelasan tadi, masih seputar potensi dukungan negara-negara lain. Tapi kalau kita bicara dampak langsung, jawabannya cukup besar, terutama secara moral. Hanya dengan aksi solidaritas, demo, atau seruan publik saja, itu sudah menjadi bentuk dukungan luar biasa. Apalagi ini datang dari negara besar anggota G7, yang disegani secara politik dan militer. Selama ini, yang mengakui Palestina hanya negara-negara yang tidak punya pengaruh besar. Beberapa memang sudah ada, seperti Slovenia, Armenia, atau Spanyol, yang termasuk negara kuat di Eropa. Tapi masuknya Prancis jelas menambah deretan negara Eropa berpengaruh, yang berpihak pada perjuangan rakyat Palestina. Dan secara politik, ini akan memberi tekanan yang sangat kuat, walau mungkin tidak langsung berdampak militer. Tapi dalam dunia diplomasi, ini bisa jadi langkah revolusioner. Oke, mungkin kalau Prancis sebagai negara besar sudah mengambil sikap seperti ini, apakah negara-negara besar Eropa lainnya akan mengikuti efek domino ini? Tapi kita akan jawab, Prancis akan akui Palestina. Analisanya, kalau Prancis yang bicara yang lain akan dengar dan mengikutinya. Wassalamualaikum.